Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, kembali lagi bersama kami, kelompok 4. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai penerapan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1-6 sekolah dasar. Nah, selanjutnya, di sini kami menjelaskan bahwa video ini merupakan tugas dari pembelajaran mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Andes Eko Kurtanto, SPD MPD, dan juga Bapak Muhammad Soleh, SPD MPD. Selanjutnya, berikut adalah anggota dari kelompok 4. Setelah mengenali anggota dari kelompok 4, maka langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Let's check this out. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan informal. Pendekatan ini berangkat dari asumsi dasar bahwa anak mempunyai potensi alamiah untuk membaca. Hal ini terjadi melalui pengalaman langsung sehari-hari dan keinginan anak untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya melalui kata-kata tertulis. Dalam penerapannya, dapat dilakukan berbagai aktivitas, diantaranya aktivitas pelabelan. Pemberian nama pada berbagai barang yang ada di sekitar anak, barang-barang pribadi, dan juga membuat kartu nama anak dengan berbagai bentuk yang menarik. Lalu, cerita pengalaman. Dalam kegiatan ini, anak-anak dirangsang untuk menceritakan pengalamannya masing-masing. Kemudian, guru menuliskan cerita tiap-tiap anak pada papan tulis atau kertas. Lalu, guru membaca cerita yang sudah ditulis dan menyuruh anak untuk membaca cerita yang telah ditulisnya. Lalu yang kedua, pendekatan terstruktur. Sistem membaca terstruktur bukanlah sesuatu yang baru. Sistem ini telah diterima dan memperoleh perhatian yang cukup besar, khususnya dari para guru yang mengajar anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Keterampilan membaca dikembangkan melalui mesin-mesin pengajaran atau buku-buku paket yang dirancang secara khusus. Dalam sistem ini, keterampilan membaca yang akan dipelajari dibagi dalam unit-unit atau bagian-bagian kecil yang diorganisasikan secara bertahap. Prosedur pengajaran membaca sistem ini dimulai dari materi yang sederhana kepada yang lebih kompleks. Biasanya dimulai dari pengenalan huruf-huruf, kemudian kombinasi huruf-huruf baru, setelah itu pengenalan kata. Lalu di kelas 2 dapat menggunakan pendekatan kontekstual yang memfokuskan pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Pada penerapannya dapat menggunakan materi yang dekat dengan kehidupan anak. Guru dapat memilih materi pembelajaran yang dekat dengan kehidupan anak seperti dongeng atau cerita tentang binatang ataupun lingkungan sekitar, lalu berbicara dengan anak secara aktif. Guru dapat menggunakan metode tanya jawab atau diskusi untuk mendorong anak berbicara secara aktif dalam bahasa yang dipelajari, lalu melakukan aktivitas yang menarik. Guru dapat memilih aktivitas yang menarik seperti permainan bahasa, membuat skenario dengan anak, ataupun membuat poster untuk membantu anak memahami kosakata baru dengan lebih baik. Dalam aktivitas ini, guru dapat menyesuaikan dengan konteks kehidupan anak. Selanjutnya, pada kelas 3 menggunakan pendekatan whole language. Whole language merupakan metode pengembangan bahasa yang menarik yang dipraktikkan secara utuh di dalam kelas atau sekolah. Dalam pelaksanaannya, pengembangan keterampilan berbahasa dilakukan secara keseluruhan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis tidak dilakukan secara terpisah tetapi dilakukan secara bersama-sama. Salah satu komponen dalam pendekatan whole language ini yaitu Sustained Silent Reading atau SSR. SSR adalah kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca yang baik dan mengembangkan kemampuan berbahasa mereka dalam jangka panjang. Dalam kegiatan ini, siswa diberi kesempatan untuk memilih sendiri buku atau materi yang akan dibacanya tanpa ada tuntutan untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan mereka maupun menulis resum atau ringkasan atau laporan tentang bacaan tersebut. Selanjutnya, kelas 4. Nah, pada kelas 4 ini kita bisa menggunakan pendekatan komunikatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan, dan mengembangkan kemampuan komunikatif siswa. Pendekatan ini sangat cocok dalam pembelajaran bahasa karena meningkatkan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis pada siswa. Nah, adapun cara pendekatan komunikatif itu yang pertama
harus ada interaksi verbal. Yang kedua, guru tidak usah terlalu banyak berbicara tetapi menciptakan suasana. Yang ketiga, guru mendorong pengembangan kemampuan berkomunikasi siswanya. Yang keempat, hilangkan hambatan psikologis seperti takut salah, sungkan, malu, dan sebagainya. Yang kelima, beri tugas, masalah, dan pemecahan masalah. Yang keenam, upayakan agar siswa mau berbicara dan menggunakan bahasa apapun wujudnya. Yang ketujuh, perintahkan siswa mengajukan pertanyaan secara lisan. Dan yang terakhir, kembangkan imajinasi anak dengan bahasa. Selanjutnya, penerapan pembelajaran di kelas 5 SD. Untuk kelas 5 SD, pendekatan yang cocok menurut kami adalah pendekatan terpadu. Dengan pendekatan terpadu, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan beragam metode yang menyatu. Dengan menggabungkan beberapa elemen bahasa, anak akan dapat memahami bahasa dengan lebih baik dan dapat mengembangkan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis secara seimbang. Guru dapat melakukan berbagai pembelajaran bahasa dengan menggunakan pendekatan terpadu, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat mengajak anak untuk membaca buku bersama dan mendiskusikan isi buku tersebut. Selain meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan anak. Selanjutnya, guru dapat mengajak anak untuk menulis cerita sederhana dengan menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Selama menulis, bantu anak untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa dan memperkaya kosakata. Lalu, guru juga bisa mengajak anak untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang topik tertentu. Selama diskusi, perhatikan tata bahasa yang digunakan dan bantu anak untuk mengungkapkan pendapatnya dengan jelas dan tepat. Agar lebih menyenangkan, guru juga bisa mengajak anak untuk menyimak lagu dan puisi dengan seksama. Selain meningkatkan kemampuan mendengarkan, kegiatan ini juga dapat membantu anak memperkaya kosakata dan memperbaiki tata bahasa. Agar lebih variatif lagi, guru juga bisa mengajak anak untuk membuat presentasi singkat tentang topik tertentu dan mempresentasikannya di depan kelas. Selama presentasi, bantu anak untuk menggunakan tata bahasa yang tepat dan menjelaskan dengan jelas. Yang terakhir, guru bisa mengajak anak untuk menggambar hal yang menceritakan suatu cerita atau peristiwa. Selama menggambar, ajak anak untuk menceritakan cerita atau peristiwa tersebut dan bantu mereka untuk menggunakan tata bahasa yang tepat. Pada kelas terakhir, yaitu pada kelas 6, digunakan pendekatan berbasis proyek. Pendekatan ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Dalam pembelajaran bahasa dan pendekatan berbasis proyek, interaksi antara siswa dan guru sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek dan pembelajaran siswa. Dalam penerapannya, pendekatan berbasis proyek memiliki 5 langkah paduan. Yang pertama yaitu memilih topik yang menarik. Guru dapat memilih topik yang menarik dan relevan, contohnya proyek penulisan puisi atau cerita pendek. Lalu memberikan paduan yang jelas. Guru perlu memberikan paduan dan arahan yang jelas mengenai tugas proyek tersebut. Hal ini akan membantu siswa untuk fokus memperoleh hasil yang diharapkan. Lalu tahap selanjutnya itu memberikan waktu yang cukup. Pendekatan berbasis proyek membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan dan pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, guru perlu menyediakan waktu yang cukup agar dapat menyelesaikan proyek secara baik. Selanjutnya yaitu mengadakan presentasi proyek. Setelah proyek selesai, dalam presentasi ini, siswa dapat mempresentasikan hasil proyek yang telah mereka kerjakan dan memberikan penjelasan tentang proses pembuatan proyek tersebut. Nah, pada penerapan langkah terakhir yaitu memberikan umpan balik yang efektif, guru perlu memberikan umpan balik yang efektif dan konstruktif kepada siswa tentang hasil mereka. Hal ini akan membantu siswa untuk memperbaiki proyek mereka dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Sekian penyajian video dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.